Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Abizar Wildan, Muzaki Ali, dan saya sendiri Nia Kurnia. Di sini kami akan membahas mengenai tinjauan teori tentang reliabilitas tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisrohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muzaki Ali, NIM 11920201666. Akan menjelaskan pengertian beserta tujuan reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Banyak para ahli mengemukakan tentang reliabilitas. Di antaranya, menurut Sugiono tahun 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur ini dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Pendapat kedua, menurut Sukaji tahun 2000, reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien ini koefisien yang tinggi berarti reliabilitasnya tinggi. Menurut pendapat ketiga, menurut Nur Salam tahun 2003, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi ukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian reliabilitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa reliabilitas adalah suatu keajegan suatu tes untuk mengukur atau mengamati suatu yang menjadi objek ukur ya tentunya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap sama, konsisten atau ajeg. Hasil pengukuran itu harus tetap sama, relatif sama. Jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Alat ukur yang reliabilitasnya tinggi disebut alat ukur yang reliable. Lanjut kepada tujuan reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan
scorer satu dengan scorer lainnya. Pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas untuk mengestimasi reliabilitas suatu alat penilaian tes dan non-tes. Ada 3 cara yang paling banyak yang digunakan, yaitu tes tunggal, tes ulang, dan tes ekuivalen. Mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis dari reliabilitas. Terdapat 3 jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap Anda pengukurannya. Yang kedua ada reliabilitas terwakili, mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada reliabilitas seimbangan, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor dari reliabilitas, yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah homogenitas soal tes, yaitu soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. 2 buah tes yang sama jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya, yang satu mengukur tentang pengetahuan kebebasan dan yang satunya tentang kemampuan fisika akan menghasilkan tingkatan reliabilitas yang berbeda. Yang kedua itu ada heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitas. Dan yang terakhir atau keempat ada variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkatan reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan rentangan skor yang lebih sempit. Seperti bentuk pilihan ganda cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk benar atau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Wildan, NIM 11920201339, kelompok 9 di evaluasi pembelajaran PAI, kelas PAI 5D. Akan meneruskan materi tentang reliabilitas, yang mana saya menjelaskan teknik pengujian reliabilitas. Teknik atau langkah tes yang dilakukan ada 3 tes. Yang pertama tes tunggal atau single test, yang kedua tes ulang atau tes retest, dan yang ketiga ada tes ekuivalen atau alternate test. Yang pertama adalah tes tunggal atau single test. Ini adalah tes yang terdiri dari perangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Reliabilitas dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua. Metode terulang atau tes ulang ini adalah penggunaan tes yang sama 2 kali pada sejumlah peserta tes yang sama. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes, tetapi dicobakan 2 kali. Oleh karena itu, tes ini hanya 1 dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Itu yang kedua, yakni tes ulang atau tes retest. Kemudian, hasil dari kedua tes tersebut dihitung korelasinya
pemfaktoran suku 3 bentuk ekuivalen dengan bentuk, tetapi tidak ekuivalen dengan bentuk sebab meskipun konsep suku 3 dan pemfaktorannya sama, tetapi tingkat kesukarannya berbeda. Untuk menemukan reliabilitas dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes untuk soal perangkat pertama dengan hasil tes dari perangkat yang kedua. Sementara yang terakhir ada tes ekuivalen atau alternate test, yang mana tes ekuivalen ini terdiri dari 2 perangkat, di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua, yang mana di sini perangkat tersebut adalah soal-soal yang membuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak persis sama. Selain memuat konsep yang sama, tingkat kesukarannya pun harus sama. Misalkan untuk soal pemfaktoran suku 3 bentuk ekuivalen dengan bentuk, tetapi tidak ekuivalen dengan bentuk sebab meskipun konsep suku 3 dan pemfaktorannya sama, tetapi tingkat kesukarannya berbeda. Untuk menemukan reliabilitas dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes untuk soal perangkat pertama dengan hasil tes dari perangkat yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.